Jadon Sancho dan Anthony Martial kabarnya masuk dalam daftar jual Manchester United. MU berharap harga dua pemain itu bisa mendapatkan uang yang cukup besar. Manchester United diketahui mau bersih-bersih pemain, baik pemain cadangan atau skuad inti, siap dijual di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dilansir dari Mirror, dua pemain di skuad utama yang mau dijual dan dinilai bisa mendatangkan keuntungan besar adalah Jadon Sancho dan Anthony Martial. Manchester United berharap penjualan Jadon Sancho bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 45 juta pounds atau setara 858 miliar rupiah. Sementara Anthony Martial bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 25 juta pounds atau setara 477 miliar rupiah. Satu pemain bintang Barcelona dilaporkan tidak senang dengan kehadiran Ilkay Gundogan. Kehadiran sang gelandang di Barcelona tentu saja disambut hangat oleh para pemain dan supporter klub. Sayangnya, kehadiran Gundogan bisa membuat salah satu pemain bintang Barcelona pergi. Pemain yang dimaksud adalah Gavi. Gavi yakin dirinya akan dikorbankan oleh Xavi musim depan. Hal itu karena Gundogan diprediksi akan menggantikannya dan membentuk lini tengah bersama Frenkie de Jong dan Pedri. Selain itu, Gavi percaya Xavi akan mencadangkannya setelah kehadiran Gundogan. Kalau Gavi benar-benar pergi, maka Barcelona akan kehilangan salah satu pemain kuncinya. Klub Serie A Italia AC Milan tertarik pada Ruben Loftus-Cheek meskipun telah memecat Direktur Olahraga Paolo Maldini. Dengan David Ornstein kini melaporkan bahwa kesepakatan senilai 17 juta euro telah disepakati. Sang gelandang akan menambah pilihan Milan di lini tengah. Chelsea telah membandrol Loftus-Cheek dengan harga 25 juta pounds. Namun raksasa Italia itu berhasil meyakinkan The Blues untuk menurunkan harga yang mereka minta. Dengan sang pemain berada di tahun terakhir kontraknya. Mantan pemain pinjaman Fulham itu akan bergabung dengan mantan pemain The Blues lainnya, Fikayo Tomori, yang menjadi salah satu pemain terpenting di tim Serie A selama 2 musim terakhir. Klub sepak bola Arab Saudi terus bermanuver. Satu lagi bintang kelas dunia masuk radar tim asal negara Teluk itu. Dia adalah Paulo Dybala. Saat ini Dybala masih berkostum AS Roma. Klausul pelepasan Dybala hanya menyentuh angka 12 juta euro atau setara 196 miliar rupiah. Menurut Corriere dello Sport, klub-klub Saudi terus memantau Dybala. Meski belum ada pendekatan formal yang dilakukan, Al-Ahli mempertimbangkan untuk membayar klausul Dybala. Jika sang pemain menyetujui, maka Ilupi tak memiliki kuasa untuk menahan. Klub berjuluk The Royal itu telah mengontrak Kalidou Koulibaly. Klausul pelepasan Dybala yang bernilai 12 juta euro hanya berlaku untuk klub asing, sementara bagi tim Serie A yang ingin menggait sang penyerang harus menyerahkan 20 juta euro atau setara 327,7 miliar rupiah. Semua klausul ini berlaku pada musim panas 2023. Tantangan Luis Enrique sudah membludak meski belum resmi diumumkan sebagai pelatih baru Paris Saint-Germain. Sang pelatih baru tidak hanya harus mempersembahkan trofi bergengsi seperti Liga Champions yang selalu diimpikan PSG. Dilansir dari Marca, Enrique juga harus mampu mempertahankan Kylian Mbappe lebih lama di PSG. PSG menyadari kepergian Mbappe bisa memaksa PSG menyusun rencana dari awal lagi. Tugas berat ini membuat media Spanyol seperti Marca mulai meragukan kemampuan Enrique. Beban yang ditanggung Enrique di klub baru terasa begitu berat dengan tanggung jawab yang ada. Mantan pelatih timnas Spanyol itu seolah tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan klub dan isinya. Ia harus mampu mempersembahkan Liga Champions pada musim perdananya. Jika tidak, PSG terancam harus merelakan Mbappe pergi ke klub lain secara cuma-cuma. Arsenal akhirnya mendekati kesepakatan untuk merekrut Declan Rice. Menurut beberapa laporan, kedua klub telah mencapai kata sepakat mengenai biaya yang bernilai total 105 juta pounds dan mereka sekarang sedang menegosiasikan struktur transfer. Rice telah lama menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal setelah Mikel Arteta mengidentifikasi pemain internasional Inggris itu sebagai target utamanya untuk jendela transfer kali ini. Arsenal berharap untuk mengakhiri saga Rice secepat mungkin sebelum beralih ke target lain.
Jose Mourinho lagi-lagi harus menuai buah dari ulah kontroversialnya. Sang pelatih AS Roma itu dijatuhi sanksi oleh Asosiasi Sepak Bola Italia (FIGC) yang akan membuat dia tak bisa mendampingi timnya pada dua awal laga Serie A 2023-2024. Mourinho dijatuhi hukuman ganda berupa sanksi dan denda oleh FIGC karena komentarnya oleh wasit Daniele Cipi yang memimpin laga Monza versus Roma pada 3 Mei 2023. Dia dinilai telah menghina dan merendahkan wasit. Hukuman 10 hari secara otomatis membuat The Special One tak akan mendampingi I Giallorossi pada dua laga awal musim 2023-2024. Pada dua hukuman yang dijatuhi FIGC dan UEFA itu, Roma pun terkena imbas. Pada kedua kasus itu, I Giallorossi sama-sama didenda 50.000 euro. Bahkan oleh UEFA, mereka juga dilarang menjual tiket tandang pada lawatan pertama di Liga Eropa 2023-2024. Juru taktik Inter Miami untuk musim depan akhirnya terjawab. Melalui akun resmi klub, Gerardo Martino ditunjuk menjadi manajer baru. Pelatih berusia 60 tahun itu akan melanjutkan estafet kepelatihan dari Phil Neville yang sudah dipecat sejak awal Juni 2023 lalu. Martino diharapkan bisa mengangkat performa itu. Ia dianggap cocok karena pernah bekerja sama dengan Lionel Messi di Barcelona. Martino sudah familiar dengan Messi. Ia sempat jadi manajer Barcelona sejak 2013 hingga 2014. Selain di Barcelona, ia pernah mengasuh pemain berusia 35 tahun itu di timnas Argentina. Martino juga beruntung karena kembali dipertemukan dengan mantan pemain Barcelona lain, Sergio Busquets. Dua pemain veteran ini jadi pemain anyar Miami di musim panas 2023. Meski sudah ada dua bintang, sang manajer berharap semua pemain ikut berkontribusi untuk memberikan dampak positif bagi klub. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid masih mencari penyerang baru yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sosok legenda Karim Benzema. Los Galacticos sedari lama dikaitkan untuk mendatangkan bintang sepak bola asal Prancis Kylian Mbappe. Namun, kontrak Mbappe sendiri baru akan berakhir pada akhir bulan Juni 2024 atau sekitar 1 tahun lagi. Oleh sebab itu, Los Blancos disebut sedang menyusun rencana alternatif bila gagal mendapatkan sosok Mbappe pada akhir tahun ini. Dilansir dari media Argentina, TIC Sport, Madrid disebut mengincar penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez sebagai target untuk diboyong ke Stadion Santiago Bernabeu. Performa gemilang dari sosok berjuk El Toro tersebut membuat nama Lautaro menjadi salah satu target yang cukup diperhitungkan untuk datang ke Madrid. Adapun pada musim lalu, Lautaro Martinez tampil dalam 57 laga bersama dengan Inter Milan dan timnas Argentina. Total Lautaro telah mencatatkan 28 gol dan membuat 11 assist dalam penampilannya. Perburuan panjang Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan Adrien Rabiot menemui akhir setelah pemain Prancis itu memutuskan bertahan di Juventus. Meski gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dan bakal tampil di Liga Champions, Rabiot masih memperkuat Juventus di musim 2023-2024 setelah resmi memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2024. Peresmian perpanjangan kontrak itu diumumkan manajemen Juventus pada Selasa 27 Juni waktu setempat. Rabiot sudah menjadi bidikan United sejak musim lalu ketika Erik ten Hag mulai menangani klub. Rabiot juga menghilangkan kesempatan bermain di Liga Champions, mengingat Juventus terkena sanksi pengurangan poin sehingga harus tampil di Conference League. Berbagai laporan menyebutkan United bersedia memberikan bayaran lebih besar dibandingkan yang diterima di Juventus. Namun itu juga tidak menggoyahkan keinginan Rabiot bertahan di Turin.